Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman semuanya, di sini pendaftaran seleksi P3K 2024 dibuka 2 periode. Menteri Menpan, komitmen pemerintah tuntaskan penata non ASN. Jadi di sini untuk teman-teman nanti yang tidak lolos di seleksi P3K tahap pertama itu bisa mendaftar di tahap kedua ya. Nah, ini ya penjelasannya nanti. Gagal di P3K 2024 tahap 1 bisa mendaftar di tahap 2, tapi mempunyai syarat-syarat yang harus dipersiapkan. Jadi untuk teman-teman yang tidak lolos di tahap pertama bisa daftar di tahap kedua. Dan syarat-syaratnya apa saja? Mari kita lihat. Proses seleksi tahap 2 diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan pendidik profesional guru PPG. Pemerintah memastikan kesempatan ini dapat dimanfaatkan maksimal dengan proses pendaftaran yang merupakan dengan tahap pertama. Jadi tahap pertama sama tahap kedua itu tidak ada bedanya ya. Nanti bedanya cuma dia itu yang sudah mendaftar di tahap 1 itu ada tambahan. Jadi seperti itu. Jadi untuk tahap 2 bisa diteliti lagi di sistem SSCASN ya, sudah benar atau belum syarat-syaratnya seperti itu. Bagi honorer yang di tahap 1 tidak lolos, dan ini syarat-syaratnya ya. Syarat honorer gagal tahap 1 ikut P3K 2024 tahap 2. Seleksi P3K 2024 tahap 2 memberikan kesempatan kepada peserta yang tidak lolos di tahap 1. Asal, ingat ya, asal di tahap 1 itu ya, asal memenuhi beberapa syarat tertentu. Pertama, peserta harus terdaftar sebagai tenaga honorer non-ASN dalam basis data Badan Kepegawaian Negeri atau BKN. Jadi yang bisa ikut daftar di gelombang 2 itu ya yang namanya masih terdaftar di BKN. Ingat ya. Kedua, peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahap 1 atau tidak sempat mendaftar juga diizinkan mengikuti tahap 2. Jadi ini untuk tahap 1 yang tidak lulus ada syarat-syarat yang harus ditentukan ya, ditambah. Dokumen yang perlu disiapkan mencakup KTP ya, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilainya, pas foto, dan dokumen pendukung lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Pastikan semua berkas dalam format yang diminta agar pendaftar dapat berjalan lancar. Nah, itu ya. Itu mungkin untuk yang gelombang pertama sudah punya ya KTP, KK, ijazah, transkrip nilai itu mungkin sudah punya. Tapi yang agak
mencari lagi suratnya itu yang ditentukan oleh instansi. Seperti itu ya. Mungkin instansi ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi di sisi lain, sepanjang nama kalian itu masih terdaftar di BKN, itu masih bisa diperhitungkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan yang tidak lolos di tahap 1 bisa ikut di tahap 2 dan bisa lolos bersama-sama.